Pemirsa, saat ini kendaraan baik itu mobil maupun motor terus berdesak-desakan di jalanan. Seakan tidak ada celah pada saat jam-jam sibuk. Jalanan Jakarta macet di saat jam berangkat kantor dan juga pulang kantor. Artinya masih banyak para pekerja yang membawa kendaraan. Mobil dan motor kalau di aspal saja selalu berebut jalan. Bagaimana dengan lahan parkir? Apalagi saat ini parkir resmi sulit sebab selain biaya parkir yang mahal, gedung-gedung parkir juga tak lagi mampu menampung jumlah kendaraan yang ada. Benarkah bisnis parkir alternatif laris manis? Orang parkir di luar parkir itu karena tarifnya lebih murah. Itu memberikan rasa nyaman. Kita berkomunikasi baik dengan customer sehingga customer itu semakin lebih erat lagi hubungan dengan kita. Jalan-jalan ke kota Jakarta hampir selalu ditemani macet. Apalagi ketika jam-jam sibuk kendaraan sangat menumpuk. Iya, mobil dan motor semakin banyak jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pekerja yang ketika membawa kendaraan harus parkir di tempat kerjanya? Saat ini parkir resmi sulit, sebab selain biaya parkir mahal, gedung-gedung parkir juga tak lagi mampu menampung jumlah kendaraan yang ada. Jakarta, kota metropolitan, ibu kota negara, tentu selalu ada alternatif, ya kan? Kalau macet ada jalan alternatif. Nah, kalau parkiran resmi penuh, maka ada parkir alternatif. Sehingga bisnis parkir alternatif kian banyak kita temukan. Salah satunya di wilayah Jakarta Selatan. Biasanya parkir alternatif ini dekat dengan stasiun, gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Pertama, mengapa banyak parkir, bukan parkir liar lah, parkir tidak resmi yang dikelola oleh masyarakat. Satu hal yang menarik, sekali lagi ini persoalan tarif ya. Artinya orang parkir di luar parkir itu karena tarifnya lebih murah dan flat ya. Artinya sepanjang hari orang cukup bayar, ada yang 5.000, ada yang 7.000 atau ya 8.000, beda tipis lah. Sementara kalau di dalam ada juga tarif yang bersifat progresif ya. Dan bahkan yang paling menarik adalah ada hubungan relasi yang sangat menarik antara penyewanya, pemarkir motor itu dengan penjaga parkir itu sudah tahu dan mengenal. Itu memberikan rasa nyaman bagi mereka yang memang butuh kenyamanan, keamanan untuk menyimpan kendaraan bermotornya. Dan yang kedua, fenomena ini kan menarik bahwa mengapa semakin banyak orang memarkir kendaraan, apakah di stasiun, apakah di terminal, atau di berbagai tempat yang ada fasilitas public transportnya ya. Kita melihat itu sudah terjadi fenomena. Nah, yang pertama orang merasionalkan cara mereka melakukan perjalanan dengan berapa biaya transport yang mereka harus keluarkan. Nah, parkir resmi itu kan ada tap in, tap out-nya, ada kartisnya, ada pengawasannya, ada kontrolnya. Tapi tempatnya dan jumlahnya terbatas. Kalau saya perhatikan di beberapa stasiun yang ada atau terminal itu tarif parkir yang resmi itu jumlahnya tidak begitu besar, sementara pengguna angkutan kereta api atau bus yang menggunakan sepeda motor untuk menuju stasiun itu makin lama makin bertambah gitu kan. Tim Garis Batas mencoba mencari lahan parkir yang bisa untuk parkir motor. Bang, mau parkir bisa bang? Paling jam 6, jam 5 lah. Bisa ya, aman ya? Ini berapa di sini? 5.000 ya? Ya udah boleh. Parkir sini saya ya? Ya. Oke abang. Ya, taruh aja. Ya, sini ya? Ya. Oke bang, makasih. Sini ya. Ya. Ini taruh mana bang, helm nih? Taruh aja. Biar aman ya? Oke, makasih banyak bang ya. Saya titip dulu ya. Oke bang. Ya, oh iya. Makasih bang ya. Parkir motor alternatif ini bernama Parkiran India, letaknya di Jalan Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan.
Tapi namanya lucu ya. Ternyata dinamakan parkiran India karena pekerja di sini sangat menyukai musik India. Menariknya, di sini mereka sering memutar lagu India dan berjoget supaya menarik konsumen. Setiap harinya parkiran ini dipenuhi 200 kendaraan motor dari kalangan pekerja di mal dan juga pengunjung mal. Parkiran ini sudah ada sejak tahun 2014. Untuk sehari mungkin sekitar 200 motor ya untuk karyawan tetapnya. Selebihnya mungkin kita dari pengunjung. Sifatnya temporer ya, jadi tidak stabil tiap hari gitu. Kalau pengunjung itu kan hanya tidak mungkin tiap hari. Ya, kita ada dua kelas di sini, kelas motor kecil sama kelas motor besar ya. Jadi kalau untuk motor kecil itu kita kasih harga 7.000. Nah, sedangkan motor besar itu 10.000. Saya juga mempertimbangkan dengan parkiran-parkiran yang ada ya, yang lain juga hampir sama semuanya. Karena dengan perhitungan kalau motor besar itu kenapa kita kasih harga 10.000, karena dia itu memakan tempat, jadi hitungannya 1,5 gitu. Lebih banyak kan. Gitu. Makanya kita sebenarnya lebih suka kalau motornya kecil-kecil semua gitu, sehingga kita menatanya juga enak gitu. Tapi karena yang ada kenyataannya ya ada motor besar juga kita terima karena sudah langganan semua gitu. Kita menjaga keamanan kendaraan gitu kan. Dan juga yang kedua kita berkomunikasi baik dengan customer sehingga customer itu semakin ya lebih erat lagi hubungan dengan kita. Mulai memasang CCTV ya. Karena itu juga untuk menghindari ya hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya. Contohnya misalkan kehilangan helm gitu ya. Nah, terus kendaraan hilang atau gimana itu kita cegah. Nah, untuk antisipasinya kita pasang CCTV dengan 4 penjuru ya. Nah, kalau untuk hujan kita udah instruksikan kepada personil kalau hujan dengan kondisi parkiran seperti ini ya kita amankan helm ke dalam sehingga tidak basah. Karena ya kalau misalkan kalau basah tentunya kan akan membuat customer tidak nyaman gitu. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Irfan TV One mengabarkan.